Hai Mams, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Mams di channel aku, Wiwi Kartika Sari. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan juga semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan keberkahan ya Mams. Nah, pagi hari ini aku mau masukin cemilan. Ini aku biasanya sering beli cemilan gitu ya, Mams, di minimarket. Kan biasanya sering ada yang promo gitu, Mams. Nah, anak aku kan seneng ngemil gitu ya, Mams. Nah, jadinya ini aku mau masukin ke dalam toples. Nanti biasanya sih kalau dia lagi iseng, nanti juga dia biasanya sih ngambil sendiri. Karena aku itu kalau ada stok cemilan atau snack gitu, kalau nggak aku masukin toples, yang ada aku tuh sering lupa gitu ya Mams, yang ada malah nggak kemakan nantinya. Lanjut, ini aku mau bikin nasi goreng. Nah biasanya ini kalau nasi gorengnya ini ada cabenya, berarti ini aku bikin untuk aku dan suami. Dan ini bumbu yang aku ulek itu seperti biasa. Ini aku pakai cabai, bawang merah, dan juga bawang putih. Kalau aku sendiri sih biasanya kadang aku suka masukin kencur gitu ya Mams, tapi berhubung suami aku itu kurang suka kalau aku pakein kencur, jadi ini aku nggak pakai. Dan ini aku karena lagi pengen aja ngulek, jadi ini aku ulek. Biasanya sih kalau aku lagi mager gitu ya Mams, biasanya sih aku untuk bumbunya itu aku blender. Dan sekarang aku tuh kalau bikin nasi goreng itu aku lihat resep sama teman-teman juga. Dari aku sih biasanya ngeliatnya dari YouTube. Nah sekarang itu aku kalau bikin nasi goreng itu aku tambahin minyak wijen dan juga kecap ikan. Sebenarnya sih yang enak itu katanya sih pakai ini ya Mams, yang raja rasa gitu ya, saus raja rasa apa gitu ya namanya. Nah katanya itu tuh bikin enak, dan itu tuh bumbu bukan bumbu apa ya, minyak atau apa gitu. Nah itu tuh dipakai sama abang-abang nasi goreng gitu Mams. Nah tapi berhubung aku kan waktu itu pernah bikin yang resep dimsum. Nah itu kan dia pakai minyak wijen sama kecap ikan. Nah itu kan masih ada, jadi ya udah aku pakai aja yang itu, aku pakai yang ada aja. Nah terus ini juga aku ada stok teri. Nah ini setelah bumbunya ditumis itu aku masukin teri. Ini aku oseng-oseng aja. Nah ini aku biasanya tunggu bumbunya sampai harum dulu gitu ya Mams, jadi nanti nggak langu gitu. Nah terus di sini juga aku masukin telur. Ini paling aku orak-arik aja telurnya. Sebenarnya sih kalau bikin nasi goreng itu selera sih ya Mams, kalau menurut aku. Kalau untuk isiannya juga, jadi ada yang suka pakai telur, ada yang enggak. Nah tapi di sini karena aku suka, jadi ini aku pakein aja. Nah biasanya juga kan ada yang masukin sosis, terus ada bakso juga. Nah tapi karena aku ini berhubung gak ada stoknya, jadi ini aku langsung masukin nasi aja. Cuma tadi aku paling karena ada stok teri, jadi aku pakein teri. Nah ini setelah telurnya udah udah agak nggak terlalu kering sih. Nah ini aku masukin nasinya. Ini sama seperti tadi, ini aku orak-arik. Nah terus ini di sini aku masukin kecap. Terus lanjut, ini juga aku mau masukin kecap ikan. Ini kecap ikan yang kemarin aku pakai untuk bikin dimsum. Nah terus ini juga aku masukin minyak wijen. Ini paling aku masukinnya itu sekitar 1 sendok makan. Nah ini pas lagi aku masak ternyata gasnya habis ya Mams. Nah ya udah, ini aku keluarin aja. Dan ini aku sempat beli ke dekat rumah aku, kebetulan jualan gas. Nah kebetulan aku pernah minta ajarin sama suami aku untuk bisa pasang gas. Nah terus sekarang alhamdulillah aku udah bisa pasang gas sendiri. Habis repot gitu ya Mams kalau mesti harus nungguin suami pulang dulu. Nah ini tadi gas yang udah aku beli. Nah ini pas aku lihat ternyata karetnya itu nggak ada ya Mams. Dan kebetulan aku sih nyimpen gitu ya stok karetnya, karena kan biasa gitu ya kalau beli kadang suka nggak ada. Nah ini aku langsung pasang aja karetnya. Dan alhamdulillah juga ini karetnya itu pas banget. Dan juga pas aku pasang itu
nggak bunyi gitu ya Mams, nggak, biasanya kan berisik ya bunyi gitu, bunyi apa kayak gas bocor. Nah, aku kalau bunyi gitu aku agak takut. Nah ini kebetulan bagus gitu ya, nggak bunyi sama sekali, jadi ya alhamdulillah. Nah ini setelah gasnya sudah aku pasang lagi, nah ini udah bisa lagi, gasnya udah nyala. Nah terus ini aku lanjut untuk masak. Dan seperti biasa, ini aku tambahkan garam dan juga aku pakai tambahkan penyedap. Aku biasanya sih kadang pakai kaldu jamur, kadang juga pakai kaldu ayam, sesuai selera aja. Nah, terus kembali lagi, ini aku aduk-aduk dan ini juga aku nggak lupa untuk koreksi rasa. Kalau kurang asin ya ditambahin garam, kalau kurang gurih ya ditambahin penyedap. Kalau misalkan dirasa udah pas, ya udah ini aku aduk-aduk lagi aja. Nah, terus ini kalau udah dirasa pas ya udah aku matiin apinya. Nah, ini nasi gorengnya setelah udah jadi, sekarang tinggal aku taruh piring dan udah siap deh untuk dimakan. Nah, oh ya Mams, tadi kan aku mau cerita. Jadi aku kalau lagi lagi mau cuci piring kayak gini, lagi beresin kayak gini, aku jadi ingat video pertama aku ya Mams. Jadi di situ aku bilang bahwasannya aku itu bikin video untuk nge-YouTube gitu. Karena aku itu memang ingin produktif gitu ya Mams. Karena kadang aku ngerasa di rumah itu ada jenuhnya gitu kan ya Mams, karena kan memang sebelumnya itu pernah bekerja. Nah terus memutuskan untuk di rumah aja itu kayaknya agak berat gitu ya di awal. Nah makanya aku berusaha untuk cari kesibukan lain dan alhamdulillah gitu ya Mams, sekarang aku itu bisa ngevlog seperti ini. Itu aku bersyukur banget. Karena pada saat itu aku bilang di situ aku bilang ingin menambah teman gitu ya Mams, dan ternyata emang benar, pas aku mempunyai channel YouTube seperti ini jadi punya banyak teman gitu ya Mams, dan juga banyak juga yang follow Instagram juga, jadi senang gitu ya Mams, jadi bisa berkomunikasi. Maksudnya bisa lebih ke sharing gitu ya Mams, kayak misalkan ada kendala apa gitu kan. Terus juga ya banyak sih hal-hal yang dikomunikasikan biasanya sih lewat DM gitu. Bahkan juga ada yang berlanjut via WhatsApp. Nah kan memang semua itu berawal tadinya dari iseng-iseng gitu ya Mams, tapi ngelihat teman-teman itu banyak yang semangat gitu ya Mams untuk nge-YouTube, dan juga ada juga beberapa teman-teman yang udah dimonetisasi. Nah di situ kalau aku pribadi sih jadi ikutan semangat gitu ya Mams, walaupun aku sendiri tuh belum bisa gitu ya Mams, kalau untuk setiap hari upload 2 hari sekali itu aku belum bisa, paling aku itu uploadnya itu seminggu 2 kali. Nah terus di situ aku ingat kalau nggak salah nih, maaf ya Mams kalau aku nggak salah sih, kalau nggak kata Mam Irma Utomo atau Mam Eki Reski gitu ya. Jadi bilang gitu kalau misalkan kalau mau nge-YouTube itu jangan terburu-buru untuk dapat uangnya gitu ya Mam, karena itu bakalan sulit gitu ya. Jadi yang paling penting sih sebenarnya kita itu usaha terus. Nah kalau bisa sih katanya upload setiap hari, karena kita kan juga nggak tahu ya Mams video mana yang nantinya akan booming gitu. Nah terus yang paling aku ingat waktu itu Mam Irma Utomo itu pernah bilang jadi YouTube itu adalah hobinya gitu ya Mams. Jadi kalau nggak nge-YouTube itu gimana gitu rasanya. Nah aku tuh seneng banget ya Mam dengar kata-kata kayak gitu. Jadi tuh kita ngelakuin sesuatu itu karena memang kita suka gitu ya, bukan karena terpaksa. Jadi ingat gitu ya Mams, katanya anonim lah gitu. Jadi pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar gitu kan. Nah terus aku juga berpikir gitu kan ya, di YouTube ini kalau kita upload video dan video kita ini kan akan terus ada gitu ya sampai kapanpun gitu kan, insya Allah akan tetap dan terus ada. Apalagi kalau misalkan sampai menghasilkan gitu ya Mams. Pertama kan nanti kan kita setelah melewati target gitu kan, dimonetisasi, nanti katanya kan akan ada target selanjutnya. Dan menurut aku sih kalau kita semata-mata hanya untuk mengejar target-target tersebut, kalau kita lakuinnya itu dengan nggak kurang ikhlas gitu ya Mams, menurut aku sih nanti jadinya terasa berat gitu.
Nah, terus aku juga jadi ingat, waktu itu Mam Lupna dan Musa Firlani pernah bilang, jadi kalau Mam Lupna itu memang, bikin channel YouTube itu, bikin video itu karena memang untuk dokumentasi gitu, Mam. Jadi Mam Lupna tuh ingin ketika nanti anak-anaknya sudah besar, nah nanti, jadinya akan melihat video tersebut itu, jadi ada kenangan gitu. Nah, di situ aku juga jadi berpikir, "Oh iya bener juga ya, nanti ketika anak aku sudah besar, wah nanti dia ngelihat video, mamahnya gitu ya, ngelihat, video bundanya, oh itu ada aku loh," gitu, "Oh itu bunda aku loh yang bikin," gitu. Nah, kalau untuk YouTuber pemula seperti aku gini kan, memang, yang kita tahu itu kan, kita harus mendapatkan 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, dan setelah itu akan dimonetisasi. Nah, ternyata setelah dimonetisasi itu, ternyata kita harus, mengejar target baru, dan kita harus mendapatkan, 10 dan juga $100 gitu ya, Mam. Nah, informasi ini aku dapatkan, selain dari teman YouTuber, ini juga aku dapatkan dari video YouTuber-YouTuber lain gitu ya, Mam. Dan untuk mendapatkan $1 sendiri itu dibutuhkan kurang lebih, kalau nggak salah itu bisa 4.000-an view gitu ya, Mam, ya. Jadi 4.000 view itu, kita baru bisa mendapatkan setengah atau $1 gitu ya. Nah, ini aku kalau ada salah, ini mohon dikoreksi juga ya, Mams. Nah, di sini, bisa terbayang gitu ya, Mams, betapa kita itu harus, berjuang gitu ya, untuk mendapatkan 10 dan $100-nya itu. Nah, kembali lagi tadi yang aku bilang, Mam Eki atau Mam Irma gitu ya yang bilang, jadi kalau misalkan kita itu nge-YouTube hanya karena, ingin buru-buru dapat uang gitu ya besoknya gitu, hari ini nge-YouTube terus besoknya itu dapat uang, nah itu tuh nggak bisa. Dan itu menurut aku bener banget ya, Mam. Jadi menurut aku kita itu harus ngejalaninnya itu dengan enjoy gitu, biar kitanya juga happy. Nah, kalau kita ngejalanin sesuatu dengan, enjoy, terus kitanya juga senang, nah kan jadi segala sesuatunya itu jadi nggak kerasa gitu kan ya, Mam. Karena kalau aku sih menilainya, dikhawatirkan, kita kan punya ekspektasi gitu kan, oh, jadi kita sudah dapat target sekian sekian. Nah, takutnya nanti, ketika target kita sudah tercapai, nah khawatirnya, realitanya itu tidak seindah ekspektasi kita gitu kan, Mam. Nah, kembali lagi, setiap orang itu kan punya tujuan yang berbeda gitu kan ya, Mam. Ada yang cuma iseng, terus ada yang memang untuk, sekedar mengisi kesibukan hari-harinya aja. Dan nggak bisa dipungkiri juga, pastikan kita itu berharap juga ada bonusnya juga gitu kan. Nah, itu berupa uang. Kan kalau kita lagi iseng ngevlog gini kan lumayan gitu kan ya, Mam, kalau misalkan ada hasilnya. Nah, lumayan juga kan uangnya bisa buat belanja. Atau bisa juga, uangnya digunakan untuk membeli keperluan pribadi. Jadi intinya memang kita itu harus tetap semangat ya, Mams, dan juga yang paling penting itu katanya sih kita itu harus tetap konsisten. Syukur-syukur bisa upload setiap hari gitu, tapi kalau aku sendiri sih memang jujur aku tuh belum bisa ya, Mams, kalau untuk uploadnya itu setiap hari. Dan juga mungkin kalau yang videonya mau viral gitu mungkin, memang harus banyak yang dibenahi gitu ya, Mams. Nah ini, pembelajaran juga untuk aku, mungkin banyak yang harus dibenahi gitu kan ya, Mams. Mungkin juga dari kualitas video atau juga dari thumbnail atau bisa juga mungkin dari segi penyampaiannya. Pokoknya sih, ambil baiknya aja dari aku, kalau yang buruk-buruk dibuang aja. Semoga dari videoku ini ada sedikit manfaatnya. Nah, sekarang aku mau pamit dulu ya, Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.